kasih Tuhan, kami merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, terima kasih buat anugerah. Biarlah firman yang akan ditaburkan memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seberapapun kita yang ada saat hari ini, saya percaya tidak mengurangi kasih Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara ya, saya percaya Tuhan berkuasa atas kita. Puji Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema berpikir positif atau positive thinking. Ya, berpikir positif atau positive thinking. Nah saudara, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat 7 ini dikisahkan tentang minyak seorang janda. Minyak seorang janda, namanya janda, apalagi di sini janda yang dimaksud adalah janda yang tidak memiliki pekerjaan, ya. Janda yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa mereka terlilit hutang. Ya, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk membayar hutang mereka. Ya, suaminya meninggalkan hutang, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam keadaan yang terjepit, firman Tuhan katakan bahwa penagih hutang itu sudah siap datang untuk mengambil kedua orang anaknya. Untuk apa? Untuk dijadikan budak. Untuk dijadikan budak. Saudara, janda ini ada di dalam fase atau dalam keadaan yang sulit. Ya, kalau dia tidak melunaskan utangnya, maka anaknya akan diambil. Dan pada akhirnya dia akan hidup seorang diri. Karena apa? Karena anaknya pun sudah diambil. Dan anaknya tidak diambil tanpa sesuatu, tetapi anaknya diambil untuk dijadikan budak. Nah, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam bacaan kita, bagaimana janda ini pada akhirnya bertemu dengan seorang nabi yang namanya Elisa. Ya,
Elisa. Saya percaya saudara sudah membaca firman Tuhan ini. Elisa ini adalah seorang boleh saya katakan murid dari Elia. Jadi Elia dulu baru Elisa, ya. Dan Elisa ini sudah banyak sekali mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya semasa dia mengiring tuannya, yaitu Elia. Nah saudara, Elisa, saya akan membahas sedikit tentang Elisa. Elisa ini memiliki arti, atau nama Elisa ini memiliki arti Allah adalah keselamatan. Allah adalah keselamatan. Dan Elisa dalam firman Tuhan juga memiliki jabatan sebagai seorang nabi. Jabatan seorang nabi. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 16, saudara bisa baca ayat 21 dan seterusnya. Nah, Allah adalah keselamatan. Ini nama dari Elisa. Seorang nabi yang didatangi oleh janda yang sedang mengalami kesusahan. Nah, saudara, saat ada masalah, saat ada persoalan, yang pertama kali dilakukan oleh janda ini, ia datang kepada Elisa, kepada hamba Allah, kepada hamba Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia memperoleh masalah, ya sudah pasti dia datang kepada Tuhan, saudara ya. Tetapi yang saya mau katakan ini dalam konteks dia datang kepada manusia, orang yang dipercaya. Nah, si janda ini datang kepada hamba Allah, datang kepada Elisa dalam ayat yang pertama. Dan janda ini percaya kepada perkataan dari Elisa. Sangat percaya. Dia tahu bahwa Elisa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kepercayaannya itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa membuat janda ini bertanya-tanya. Bisa membuat janda ini bertanya, seperti apa sih kuasa yang dimiliki oleh seorang Elisa? Nah, ini terjawab dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi pribadi dari janda ini dia sangat percaya penuh kepada Elisa. Dan janda ini juga berpikir positif terhadap apa yang Elisa perintahkan kepada dirinya. Bapak Ibu Saudaranya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan kembali dalam ayat bacaan kita. Mengapa janda ini begitu penting berpikir positif kepada Elisa ketika dia datang minta pertolongan. Mengapa dia harus berpikir positif? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata pikiran yang positif itu akan mempengaruhi mental janda tersebut. Pikiran yang positif akan mempengaruhi mental saya dan saudara. Perlu saudara perhatikan dalam bacaan firman Tuhan ini, ketika janda ini datang, Elisa tidak memberikan pertolongan. Oh ini aku memberikan engkau uang. Iya kan saudara? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Elisa bertanya kepada janda ini, apa yang ada padamu? Janda ini menjawab, aku tidak punya apa-apa. Yang ada hanya buli-buli. Sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah buli-buli berisi minyak. Berarti tidak kosong sekali kan saudara? Masih ada satu buli-buli. Dan di buli-buli itu masih ada minyak. Tetapi seandainya janda ini berpikir negatif, dia pasti akan bertanya, mengapa engkau bertanya apa yang ada padaku? Untuk apa ketika diperintahkan? Apa sih yang engkau mau perbuat dengan buli-buli yang hanya satu buli-buli dan berisi minyak itu? Untuk apa? Itu tidak akan melunasi hutang-hutang saya. Hutang saya nggak akan bisa selesai hanya dengan sebuah buli-buli yang berisi minyak. Seandainya janda itu berpikir seperti itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Janda itu tidak mau
mentalnya terganggu oleh hal-hal yang belum dia mengerti. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hal yang mungkin datang dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi mental kita, Saudara. Yang bahkan mungkin bisa membuat mental kita down, bisa jatuh, bisa drop, Saudara. Untuk itu yang mau saya katakan kepada kita, dalam segala keadaan kita harus berhati-hati. Kita harus belajar berpikir positif seperti janda yang datang kepada Elisa. Ia tidak mentalnya down. Jelas dia harus menjaga itu, Saudara. Kenapa? Dia sudah dalam keadaan yang terjepit. Dia sudah dalam keadaan yang tertekan. Bagaimana jadinya, apa jadinya kalau dia datang dan dia meresponi perkataan dari Elisa dengan negatif, apa jadinya? Tambah down dia, tambah hancur dia. Tetapi inilah pribadi dari janda ini. Dia mau berpikir positif. Dia tahu bahwa dengan dia berpikir positif kepada Elisa, maka mentalnya akan tetap terjaga. Ini perlu, Saudara, ya. Menjaga kualitas mental kita di hadapan Tuhan. Jaga kualitas mental, Saudara. Saudara tahu, dalam sebuah pertandingan, Saudara, kalau Saudara, saya sering melihat pertandingan khususnya badminton, Saudara. Sebelum poin 21, entahkah itu akhir set kedua atau akhir set ketiga, sebelum poin 21 tidak ada yang namanya kemenangan. Semua masih sama. Misalnya saya bertanding bulu tangkis, misalnya ya, saya bertanding dengan Randy. Randy sudah memimpin 20. Saya poinnya masih 14. Jangan dulu, belum tentu Randy dengan poin 20 itu bisa dikatakan menang. Beberapa kali saya nonton bahwa match yang terjadi, poin 20 itu tertahan, pada akhirnya terjadi angka yang berbalik. 22-20, saya yang memenangkan pertandingan itu. Kenapa? Karena mental pertanding pada saat itu, ini hanya cerita umpama, Saudara, ya. Karena Randy tidak mampu menjaga mental pertandingannya. Ketika saya mengejar angkanya dari 14-20, 15-20, 16-20, 17-20, mulai goncang dia sampai pada akhirnya 18-19 sampai 20. 20 sama dia semakin drop. Banyak anak-anak Tuhan mentalnya terguncang ketika dia menghadapi masalah. Mentalnya jatuh. Belum lagi pengaruh orang-orang di sekitar, belum lagi pengaruh orang-orang yang ada di luar, belum lagi pengaruh teman-teman. Mentalnya jatuh, mentalnya drop. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya beritahu ya, kalau bergaullah dengan orang-orang yang memberikan aura positif kepada saudara, yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada saudara, bukan hal-hal yang negatif, bukan yang melemahkan iman saudara. Si janda ini dia bergaul, dia datang ke Elia, dia nggak datang ke yang lain, dia takut. Kalau dia datang dengan yang lain, mungkin saja, saudara, ya, namanya juga tafsiran. Mungkin saja dia sudah cari pinjam utang di mana-mana, saudara. Ya, buktinya penagih utang datang kan? Tapi sampai pada satu titik dia sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Mungkin orang-orang di sekitar, ngapain kamu datang ke saya? Untuk apa? Mungkin dia datang di saudaranya. Untuk apa kau datang ke saya? Ada perlu apa? Paling juga mau pinjam lagi. Tetapi dia tahu, janda ini tahu kemana dia harus datang untuk melindungi mentalnya dan mental anak-anaknya. Ini perlu sekali, saudara. Kalau saudara hadapi masalah, tantangan, saudara jangan lari sembarangan, saudara. Ya, jangan curhat sembarang. Ingat, kesehatan mental kita itu penting, saudara. Ya, kesehatan mental kita itu mahal loh, nggak bisa dibeli dengan uang. Karena kesehatan mental ini, kalau kita bisa jaga, sesulit apapun yang datang dalam hidup kita, kita bisa tetap fight, tetap kita tetap kuat, tetap berjalan.
Tetap mampu melewati apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Jaga kesehatan mental saudara. Wanita ini atau janda ini, selain dia berpikir positif yang dapat mempengaruhi mental dia juga harus berpikiran positif. Dengan apa? Fokus ia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dia alami selama dia bersama-sama dengan suaminya. Mungkin saat itu dia sedang mengalami kesulitan. Suaminya sudah meninggalkan utang. Tetapi dia mau fokus bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Ada Tuhan yang mampu memberikan perlindungan. Ini saudara. Diarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Dia tidak banyak mengeluh. Saudara perhatikan, kalau saudara baca baik-baik 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini, tidak ada perbantahan. Tidak ada perbantahan dari janda ini. Luar biasa saudara. Dia taat saja. Dia ikuti apa yang menjadi perintah dari Elisa. Nah saudara, apa sih untungnya buat saya dan saudara itu kalau selalu berpikir positif? Apa sih untungnya kalau kita selalu berpikir positif? Kita lihat dalam Amsal 17 ayat 22. Yang pertama, ya, untungnya kalau kita berpikir positif. Amsal 17 ayat 22. Bisa ditampilkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Bukan hati yang lemah. Bukan hati yang cemberut. Bukan hati yang down. Tapi hati yang gembira. Hati yang gembira ini hati yang tidak ada penyakit. Hati yang semua sampah-sampah tidak dimasukkan ke dalam dirinya yang menimbulkan penyakit hati. Tidak. Hati yang gembira ini adalah hati yang memberikan rasa segar. Hati yang bisa membuat orang yang sakit jadi sehat. Makanya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi untungnya dengan berpikir positif adalah yang pertama mampu mengobati rasa sakit. Mampu mengobati rasa sakit. Rasa sakit apa? Apapun sakit itu, mau sakit jasmani, mau sakit rohani, firman Tuhan katakan dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang positif, maka kita dapat mengalahkan atau kita dapat hidup dengan kemenangan di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aduh saudara ya, firman Tuhan jelas loh katakan. Dalam sebuah penelitian saudara, ternyata sumber penyakit terbesar itu ya memang benar makanan. Tapi sumber penyakit terbesar itu ada di pikiran, ada di hati. Nah ini saudara, ada di hati, ada di pikiran. Ini sumbernya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti firman Tuhan ini. Kita lihat yang kedua, apa untungnya dengan berpikir positif. Amsal 15 ayat 13 dan ayat 15. Amsal 15 ayat 13 dan ayat 15. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Pesta di sini bukan buat pesta 7 hari 7 malam ya. Harus ada undangan. Oh iya nanti saya buat acara saya undang saudara. Bukan saudara. Tetapi hatinya, bagaimana sih orang berpesta itu? Namanya pesta berarti ada kesenangan kan di dalamnya. Namanya pesta berarti di dalam pesta itu ada sukacita,
ada damai sejahtera, ada puji-pujian, ada nyanyian, namanya pesta. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hati orang yang gembira itu selalu berpesta. Orang yang pikirannya positif, hatinya selalu berpesta. Berarti mahal, saudara. Namanya pesta berarti biayanya mahal. Ada harga yang dibayar. Berpesta, ini biaya mahal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua, milikilah pikiran yang positif. Agar apa? Ya, agar aura kita senantiasa orang melihat kita penuh kemuliaan Tuhan. Pikiran positif yang selalu kita sebarkan, yang selalu kita lakukan, itu akan membantu kita, saudara. Akan membantu kita dalam setiap komunitas dimanapun kita berada. Untuk itu jaga pikiran saudara, jaga hati saudara di hadapan Tuhan. Nah, pikiran yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pikiran positif yang bagaimana yang harus kita miliki? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebagai orang percaya, pikiran positif yang bagaimana yang harus kita jaga? Tadi dalam cerita firman Tuhan, saudara bisa perhatikan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara lihat ayat 3. Dia hanya punya satu buli-buli berisi minyak. Lantas Elisa malah menyuruhnya, ayo pergi ke tetanggamu, minta buli-buli lagi, atau pinjam buli-bulinya. Pasti tetangganya saudara ya, ini janda ini apa lagi yang mau dilakukan? Ya, pinjam buli-buli. Memang kamu punya uang untuk beli minyak, iya kan? Apa yang hendak dilakukan? Dan pasti di dalam diri janda ini terjadi pergolakan. Buat apa sih? Tapi karena dia berusaha berpikir positif dan dia percaya dengan karya Tuhan lewat hambanya Elisa, dia lakukan saja. Dia taat saja kepada apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia tahu bahwa Elisa adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan. Dia mengerti itu sehingga dia melakukan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, pikiran positif yang harus kita miliki, yang pertama adalah biarlah pikiran kita tidak berfokus kepada hal-hal duniawi. Saudara bisa baca itu di dalam Filipi 3 ayat 19. Pikiran positif yang harus kita miliki yang pertama adalah pikiran yang tidak berfokus pada hal-hal duniawi. Akhir hidup, saya pakai terjemahan lain ya, tapi sama saja. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan, karena Allah mereka adalah perut mereka dan pujian mereka adalah hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka hanyalah pada hal-hal duniawi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara bisa baca di ayat-ayat yang ada di atasnya. Ini orang-orang yang tidak takut Tuhan. Pikiran-pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang tertuju kepada hal-hal duniawi. Kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, pikiran kita adalah pikiran yang positif, bukan pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara duniawi saja. Kita akan tahu bahwa ada perkara surgawi yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia. Bukan sekedar perkara duniawi. Kalau hanya perkara duniawi, pada saat Tuhan panggil kita habis semua saudara.
Ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, ya udah masuk dari di ukuran berapa sih ukuran kuburan itu? Berapa kali berapa saudara? Secara umum berapa saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Yang pasti kan kecil. Kalau saudara lihat, kalau saudara ikut pemakaman, saudara akan melihat. Itulah akhir hidup manusia. Di situ, makanya firman Tuhan bilang, jangan hanya pikirkan perkara-perkara duniawi saja. Saudara bekerja, iya memang saudara harus bekerja. Firman Tuhan, saya ulang-ulang katakan, firman Tuhan sesuai firman Tuhan. Bahwa orang yang tidak bekerja tidak makan. Bahkan firman Tuhan katakan belajar kepada semut. Tetapi firman Tuhan juga ingatkan kepada saya dan saudara. Kalau kita bekerja, kita juga harus ingat Tuhan kita. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara duniawi. Ini adalah pikiran orang-orang percaya, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang dikuasai oleh Tuhan. Yang berikutnya, pikiran positif yang bagaimana yang harus kita miliki? Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Yang berikutnya, pikiran positif yang harus kita miliki adalah pikiran yang tidak sia-sia. Jangan pikiran yang sia-sia. Jangan pikiran-pikiran yang hanya mementingkan kehidupan diri sendiri. Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang tidak tertuju kepada Kristus. Ini sangat jelas. Firman Tuhan mau bahwa saya dan saudara memiliki pikiran yang baik di hadapan Tuhan. Pikiran yang tidak sia-sia. Pikiran positif yang ketiga yang harus saya dan saudara miliki adalah pikiran yang diarahkan hanya kepada Kristus, bukan kepada daging. Yang ketiga, coba perhatikan 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu pikiran yang bagaimana sih saudara? Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh kasih. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh belas kasihan. Pikiran Kristus itu adalah pikiran yang selalu berdoa buat umat-umatnya. Saudara, saudara tidak perlu ragukan. Kalau kami hamba-hamba Tuhan pasti mendoakan saudara. Ya. Mau dalam doa pagi, mau dalam doa siang, mau dalam doa malam, mau dalam doa pribadi. Pasti kami doakan saudara. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Karena kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mau jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan hidupnya selalu berkemenangan. Kami mau jemaat-jemaat Tuhan itu memiliki pikiran yang positif, pikiran-pikiran Kristus untuk selalu memberitakan kabar baik di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pikiran saudara hanya kepada Kristus. Miliki pikiran Kristus, bukan diarahkan kepada daging. Roma 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut. Tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Karena pikiran yang diarahkan kepada daging menentang Allah. Sebab ia tidak tunduk kepada hukum Allah. Bahkan tidak dapat melakukannya. Hati-hati dengan negative thinking Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, jangan sampai kita selalu melihat orang lain negatif dan negatif. Kita melihat si A negatif, kita melihat si B negatif, kita melihat si C negatif. Pada akhirnya kalau kita punya pemikiran negatif, sama saja kita memiliki pikiran-pikiran yang
tidak benar yang menentang Allah, yang tidak memuliakan Tuhan. Berhati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita ini medan peperangan, saudara. Ya, kita mau mengeluarkan, kita mau berkata A atau berkata B, semua tergantung dari pikiran kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap positif, memiliki pikiran positif di dalam Tuhan, maka saya percaya kita akan taklukkan semua pikiran yang tidak benar. Apapun itu, apapun yang datang dalam hidup saudara, mungkin masa depan saudara, saudara menganggap tidak ada lagi harapan. Saudara jangan pernah berpikir negatif bahwa hidup saudara tidak punya harapan. Kalau mungkin itu menyangkut pekerjaan, KFC menjadi bukti. Dengan usianya yang sudah tua, ternyata dia masih mampu berkarya. Iya kan saudara? Itu bukti saudara. Orang yang berpikiran negatif tidak akan maju. Tidak akan maju. Dimanapun tidak akan maju. Kenapa saudara? Karena selalu yang ada, dia menghakimi dirinya sendiri. Gak bisa ini kayak ini, gak bisa. Baru mau melangkah, gak bisa. Baru mau melangkah, gak bisa. Gak bakalan maju saudara. Tapi orang yang punya pikiran positif, pikiran Kristus, segala sesuatunya dia akan melihat dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan, maka Tuhan akan menguasai pikiran kita. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15. Bagi yang murni semua adalah murni. Namun bagi mereka yang najis, yang tidak percaya, tidak ada satupun yang murni. Karena baik pikiran maupun hati nurani mereka adalah najis. Dalam terjemahan baru, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saya jadi ingat begini saudara. Saudara kalau tidak berhati-hati dengan medsos, saudara akan bisa terperangkap di dalamnya. Satu contoh bagaimana presiden kita yang begitu banyak dihujat sehingga semua kebaikan-kebaikan dia yang sudah dilakukan tidak dilihat. Semua yang sudah dilakukan, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia membangun bersama dengan timnya, bangsa Indonesia nggak dilihat. Bagi sebagian orang dia nggak baik, tapi bagi sebagian orang dia baik. Yang mau saya katakan begini, kalau kita melihat orang negatifnya, maka semua yang positif di orang itu akan jadi negatif. Kalau saya melihat saudara negatif, berarti saya akan terus memandang saudara sebagai orang yang negatif. Iya kan? Tapi kalau saya memandang saudara positif, apapun yang terjadi saya akan tahu, oh ya sudah, saya percaya sama si A, saya percaya sama si B. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita belajar dari janda yang bertemu dengan Elisa, dia tetap percaya kepada Elisa. Apapun yang Elisa katakan dia percaya, dia berpikir positif bahwa dia akan mengalami pertolongan. Dan memang pada akhirnya ketika dia datang, ketika dia mengikuti apa yang Elisa katakan, pada akhirnya ia memperoleh pertolongan. Ya, minyak yang ada di buli-buli semua terisi, dan pada akhirnya firman Tuhan katakan, Elisa berkata kepadanya, jualah ya untuk melunasi utang-utangmu dan sisanya pakailah untuk hidupmu. Ini saudara, ya.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengiring Tuhan dengan baik, kalau kita mengiring Tuhan dengan benar, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka kita akan melihat segala sesuatunya dengan takarannya Tuhan, dengan ukurannya Tuhan, dengan standarnya Tuhan. Apa standar Tuhan? Standar Tuhan adalah standar yang selalu mengasihi. Standar Tuhan adalah standar yang tidak menghakimi satu dengan yang lainnya. Standar Tuhan adalah standar yang selalu memberkati. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguh di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu.
yang terbaik, dengan pikiran yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menguasai pikiran kita. Pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, oh kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan, kuasai hidup kami. Kami tidak ingin memiliki pikiran yang sia-sia. Kami mau kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Tuhan, tolong kami. Biarlah pikiran Kristus menguasai kami Tuhan. Biarlah pikiran Kristus memerintah atas pikiran kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami setiap hari Tuhan dalam mengiring Engkau. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tapi kami mau belajar sebagaimana seorang janda yang bertemu dengan Elisa. Ia percaya penuh, ia menaruh hatinya kepada Engkau Tuhan. Demikianlah kami juga mau menaruh hati pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang ingin mengacau balaukan, yang ingin membuat rusuh bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis yang dijalankan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau bantu umat-umat-Mu, Engkau menyelesaikan semuanya. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami tantangan iman. Tuhan tolong agar umat-umat-Mu tetap kuat di dalam iman. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil. Iman umat-umat-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar.
Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Bahkan yang menyaksikan secara online juga Tuhan berkati. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.